Informasi lainnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Ya, Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hogi Minaya yang menjadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan juga Kajari Sleman terkait dengan kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP yang baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan juga segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya. Saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda melaksanakan RDP pada Pemirsa, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf terkait dengan kasus Hogi Minaya, suami yang ditetapkan sebagai tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Selain meminta maaf, Kapolres Sleman juga mengaku penerapan pasal kurang tepat. izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal seperti ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait dengan kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka. Dan berikut jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolres dan juga Kajari Sleman. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum? Siap izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap sudah baca Bapak. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu, bagaimana polisi ke depan? Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya, yang mengatur huruf M ya, yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep, ya kan,
Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya. Lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini. Dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu, istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Ia juga berterima kasih kepada DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, pemirsa, Camat Medan Maimun, Kota Medan Al-Mukarrom Natapraja dicopot dari jabatannya. Ya, pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun, Kota Medan Al-Mukarrom Natapraja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu, dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Pada kasus ini, pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.